1831 Dragon's Back, Subscribe Penatua. Bahkan Knife Blank telah keluar. Apakah itu berguna? Hansen melambaikan Knife Blank. Rasanya enak untuk digunakan, tapi sepertinya tidak memiliki kekuatan aneh. Black Steel melihat Knife Blank dan berkata, itu jatuh seperti itu tanpa rasa takut, jadi ini memang sesuatu yang istimewa. Itu akan menjadi kelas raja jika itu bisa menjadi pisau sungguhan. Petik 2. Setelah itu, Black Steel mengabaikan Hansen. Dia pergi ke Gunung Pisau untuk mencari pisau lain. Kedengarannya sangat bagus. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Keluargamu adalah salah satu pandai besi, bukan? Tidak bisakah kamu membantu aku menempanya? Hansen bertanya pada Black Steel. Ini adalah pisau yang tumbuh di kuburan pisau. Itu memiliki kehidupan. Ini bukanlah bahan sederhana yang bisa aku gunakan untuk menempa. Aku tidak bisa melakukan itu, jawab Black Steel. Sejak hujan ke-12 turun, makam pisau berhenti meletus. Akibatnya tidak ada lagi hujan pisau. Baja hitam mendaki gunung, dan dia mencari selama lebih dari 6 jam. Akhirnya, dia menemukan senjata kelas raja yang dia cari. Saat mereka dengan sungguh-sungguh mencari di dalam, orang-orang di luar menjadi semakin khawatir. Ini terutama berlaku untuk ayah Black Steel, Black Moon King. Black Steel telah terlambat berjam-jam, dan dia masih belum keluar. Itu membuat keringat di dahi Black Moon King. Aku khawatir mereka tidak akan bisa kembali. Saat ini, hujan ke-15 akan datang. Dengan kekuatan itu, bahkan Duke tidak akan memiliki kesempatan untuk memukul mundur. Mereka terlalu rakus. Mereka seharusnya sudah keluar sekarang. Petik 2. Raja Bulan Hitam yang malang. Dia hanya memiliki satu putra. Petik 2. Saat semua orang membahas masalah ini, cahaya putih muncul dari lubang-lubang hitam. Dua orang segera keluar, mengejutkan semua orang di sana. Itu adalah Hansen dan Black Steel. Black Moon King dibuat sangat bahagia, tetapi hanya untuk 1 detik. Kemudian, dengan sangat dingin, dia bertanya, mengapa kamu hanya keluar sekarang? Apa yang kamu dapatkan? Black Steel dan Hansen terkejut melihat begitu banyak orang telah menunggu mereka. Black Steel mendengar pertanyaan Black Moon King, jadi dia mengeluarkan senjata barunya, menariknya, dan memberikannya padanya. Dia berkata, silakan lihat, ayah. Ketika Raja Bulan Hitam melihat pisaunya, dia membeku. Dia tidak mengambilnya, dan dia harus mencoba menahan kegembiraannya. Dengan ketenangan yang dipaksakan, dia berkata, ini pisaumu. Aktifkan sendiri. Petik 2. Iya, Black Steel berbicara dengan hormat, dan kemudian dia memasukkan kekuatannya ke dalamnya. Pisau yang dikeluarkan Black Steel tampak agak aneh. Itu terbuat dari tulang, dari kelihatannya. Badan bilahnya sangat lurus, tapi juga panjangnya 4 kaki. Lebar bilahnya lebih besar dari tangan pria. Black Steel memegangnya dengan kedua tangannya. Dia memasukkan kekuatan baronnya ke dalamnya, dan kemudian pisau tulang meraung-raungan naga. Dan kemudian, cahaya pedang melintas di langit seperti naga yang sedang terbang. Itu meraung dan meluncur. Berdengung, berdengung. Semua orang yang hadir, yang membawa pisau, menunduk saat senjata mereka mengeluarkan suara aneh. Semua pisau lainnya menanggapi pisau tulang itu. Pisau kelas raja, semua orang terkejut, dan Raja Bulan Hitam tertawa terbahak-bahak. Putranya telah menemukan senjata kelas raja. Selama Rebate menguasai Narrow Moon, kejadian seperti itu tidak pernah terjadi. Selama bertahun-tahun, dengan banyak rabat dan banyak ras berbeda, begitu banyak orang berbakat telah pergi ke sana. Namun, tidak ada yang pernah muncul dengan senjata sekelas raja. Tapi kali ini, itu yang terjadi. Putra Raja Bulan Hitam telah melakukannya, dan senjata itu telah menerima putranya sebagai pemegang yang sah. Black Steel lemah, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari senjata itu, tapi saat dia dewasa, itu akan menyesuaikan. Mereka akan tumbuh dan menjadi lebih terbiasa satu sama lain, sampai suatu hari, semua kekuatannya dapat dilepaskan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang untuk dicapai. Raja Bulan Hitam ingin tertawa lepas. Dia berpikir dia akan bermimpi untuk tertawa juga. Black Steel, kamu akan menamainya apa? Black Moon King bertanya sambil tersenyum. Aku ingin menamainya Punggung Naga, kata Black Steel, sambil menyarungkan senjata. Dragon's Back, baik, 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 ha. Raja Bulan Hitam berkata baik 3 kali, lalu tertawa. Raja Bulan Hitam, selamat. Banyak raja lain yang memberi selamat kepada Raja Bulan Hitam. Membawa senjata kelas raja, dan kemudian disetujui olehnya, adalah pencapaian besar. Itu adalah hal besar bagi Raja Bulan Hitam, dan sepertinya Black Steel bisa menjadi kandidat untuk menjadi Master Bintang ke-11. Bahkan Raja Roda Bulan dan Yisha mengangguk. Keberuntungan dan pertumbuhan Black Steel bagus untuk masa depan Rebate. Setelah beberapa saat, orang-orang menyadari ada orang lain yang muncul dari terowongan. Black Moon King sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia tersenyum pada Hansen dan berkata, Hansen, apa yang kamu bawa? Mari kita lihat. Petik 2. Semua orang melihat ke arah Hansen.
Dia dan Black Steel telah keluar bersama, jadi ada kemungkinan dia mendapatkan senjata kelas raja juga. Kemungkinan hal itu terjadi akan sangat kecil. Kamu akan membutuhkan banyak keberuntungan dan melakukan perjalanan untuk menemukannya. Kamu tidak bisa mendapatkannya hanya dengan berdiri di sana. Tapi semakin lama kamu tinggal di negeri itu, semakin tinggi kemungkinan kamu bisa menemukannya. Hansen tidak menyangkal apa yang dia dapatkan. Dia akan mengeluarkannya, karena itu adalah persyaratan agar senjata semua orang didaftarkan. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Tapi saat dia mencengkeram pegangannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Knife Blank sudah seperti baja. Itu benar-benar kasar, dan rasanya seperti Hansen memegangi tongkat yang kasar. Tapi pegangan yang Hansen pegang sekarang sangat halus. Itu seperti gading gajah. Tidak terasa seperti Knife Blank sebelumnya. Hansen mengerutkan kening dan mengeluarkannya. Itu bukanlah Knife Blank yang dia lihat sebelumnya. Pisau yang dia pegang mengeluarkan kabut ungu. Itu adalah pedang, dan itu tampak seperti taring iblis. Pisau itu tampak seperti sesuatu yang terbuat dari kesialan yang membeku. Sepertinya darahmu akan terkuras oleh pisau itu. Hansen berbalik dan melihat. Pisau itu masih ada di punggungnya. Dia merasa aneh dan berpikir, oh tidak. Kenapa ada pisau lain? Dari mana asalnya ini? Aku pikir orang mengatakan hanya satu pisau yang bisa dilakukan. Jika aku tahu aku bisa membawa lebih dari satu, aku akan membawa cukup untuk ibu, istri, putra, kakak, cucu, malaikat kecil, dan si King aku. Petik 2. Melihat pisau Hansen, ekspresi Black Moon King menjadi aneh. Dia berkata, Hansen, lihat apa kamu bisa mengaktifkan kekuatan ini. Hansen mengangguk, lalu dia mengerahkan kekuatannya ke taring yang tampak seperti iblis. 1832 pisau iblis. Pedang itu diaktifkan. Itu tidak mengaum seperti yang dilakukan punggung naga. Bahkan tidak ada desahan. Tidak ada cahaya yang bersinar di langit, semua yang bisa dilihat adalah aura ungu gelap. Berdengung. Pisau semua orang melompat keluar dari sarungnya sekitar setengah panjang, dan mereka semua bergetar dan bergetar. Itu tidak terasa seolah-olah pisau itu menanggapi Hansen karena hormat, seolah-olah semua pisau khawatir. Mereka seperti anjing, yang berdiri tegak untuk mengamati daerah itu karena takut akan sesuatu yang berbahaya. Itu naluri. Berdengung. Pisau di ikat pinggang Black Moon King sudah setengah lepas dari sarungnya, dan kemudian, tiba-tiba mengeluarkan suara yang kejam. Itu adalah suara yang mungkin dibuat oleh binatang buas ketika bertemu dengan yang lain yang melanggar batas wilayahnya. Segera setelah itu, pisau Black Moon King tidak melakukan itu sendirian. Pisau dari raja lainnya mulai tampak bermusuhan, juga, karena mereka semua melihat pedang baru Hansen. Bilahnya tidak tampak takut, sebaliknya, mereka terlihat sangat bermusuhan. Banyak bangsawan terkejut dengan ini. Mereka memandang Black Moon King, karena dia tahu lebih banyak tentang pisaunya daripada rebate lainnya. Black Moon King membelai pisaunya, dan akhirnya tenang dan mundur ke sarungnya. Kemudian, dia memberitahu Hansen, tidak apa-apa. Tapi singkirkan pisaumu sekarang. Petik 2. Hansen menarik kembali kekuatan yang dia masukkan ke dalam pisaunya untuk mengaktifkannya. Dia masih memegang pisaunya, karena dia tidak memiliki sarung untuk itu. Black Moon King melihat pedang itu dan perlahan berkata, ini adalah senjata kelas raja, tapi terlalu brutal. Aku khawatir hal-hal buruk mungkin terjadi jika kamu menggunakannya. Hati-hati dalam menangani ini. Petik 2. Ketika orang-orang mendengar bahwa ini adalah senjata kelas raja, mereka terkejut. Dua orang telah menemukan senjata kelas raja kali ini. Baron lain yang telah meninggalkan makam pisau sebelumnya memandang mereka dengan cemburu. Yang paling beruntung di antara mereka adalah Markis. Tidak ada orang lain yang berhasil bahkan mendapatkan pisau kelas Duke. Hansen dan Black Steel telah mengeluarkan dua senjata kelas raja, dan yang lainnya cukup sakit karenanya. Rajaku, mengapa kamu menganggap ini sebagai ketidakberuntungan? Hansen bertanya. Dia percaya pada tahayul semacam ini. Hansen awalnya tidak mempercayai hal semacam ini, tetapi setelah bertemu Wang Yuhang dan domba murah, pendapatnya pasti berubah. Black Moon King dengan tenang berkata, pisau ini adalah senjata pembunuhan. Itu memiliki kehadiran yang membunuh. Jika itu adalah pisau biasa, itu semua tergantung bagaimana tuannya menggunakannya. Tapi pisau ini memiliki terlalu banyak aura jahat. Jika seseorang mencoba menggunakannya, dan gagal untuk memerintahkan roh jahat itu, mereka akan terinfeksi dan dikonsumsi oleh sifatnya. Pengguna mungkin tertarik untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Petik 2. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu namai apa pedang itu? Raja Bulan Hitam bertanya. Namanya adalah Gigi Hantu. Ketika Hansen mengaktifkan pisaunya, pikiran atau kehadiran datang dari bilahnya, memberi tahu namanya. Black Moon King mengangguk dan berkata, jika kamu dapat mengaktifkan kekuatannya dan mempelajari namanya, itu berarti kamu telah disetujui. Mungkin kejahatannya tidak akan terlalu berpengaruh pada kamu. Petik 2. Hisha dan Moon Wilking sama-sama melihat pisau gigi hantu Hansen. Raja Roda Bulan mengerutkan kening dan berbicara pada dirinya sendiri. Itu adalah pisau jahat.
Aku tidak yakin apakah itu akan menjadi hal yang baik atau buruk bagi kami, dalam jangka panjang. Petik 2. Yixia juga mengerutkan kening. Dia telah mempelajari Tit Knife, dan dia dapat merasakan bahwa Ghost Tit memiliki hubungan atau kecocokan dengan Tit Knife. Jika Hansen menggunakan gigi hantu dengan pisau gigi, kekuatannya akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan pisau lain. Seharusnya itu hal yang baik, Hansen memiliki pisau ini. Tapi pisau itu sendiri pasti terasa terlalu jahat. Level Hansen terlalu rendah untuk itu, dan dia takut Hansen mungkin tidak mampu menangani kekuatan jahat. Ada hal lain yang juga mencemaskannya. Dia telah mengajari Hansen Tit Knife, tapi Tit Knife adalah keterampilan pribadi dari Rebate. Itu dibuat oleh sesepuh Rebate, setelah semua. Itu sempurna untuk tubuh Rabat, tetapi meskipun demikian, tidak banyak Rabat yang mampu mempraktikkannya dengan cukup baik untuk memerintahkan kekuatan aslinya. Hansen adalah orang luar, dan meskipun tidak sulit untuk mempelajari keterampilan biasa, mengoperasikan kekuatan gigi seharusnya hampir mustahil baginya. Tanpa kekuatan gigi untuk menekan pisau itu, kejahatan niscaya akan semakin kuat. Sulit untuk mengatakan bagaimana hal itu pada akhirnya dapat memengaruhi Hansen. Hansen mendengar Raja Roda Bulan berbicara, dan dia melihat pisau gigi hantu dan tidak melihat ada yang jahat tentangnya. Kenapa ada pisau di punggungmu? Black Moon King melihat knife blank di punggung Hansen. Dia hanya bisa melihat sebagian, tapi dia mengira itu adalah pisau. Ketika Raja Bulan Hitam mengatakan itu, semua orang terkejut. Semua orang tahu kamu hanya bisa mengeluarkan satu pisau. Jika kamu mencoba membawa dua, kamu tidak akan diizinkan keluar dari terowongan. Tapi di sanalah Hansen, dengan dua. Pada saat yang sama, semua orang menjulurkan leher mereka untuk melihat sekilas knife blank di punggungnya. Ini bukan pisau, itu knife blank, kata Hansen, menariknya keluar dan memegangnya di tangannya. Semua orang kaget, itu adalah knife blank berbentuk seperti batang baja. Itu bukan pisau, dan mereka belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Orang biasanya mengeluarkan pisau sederhana ketika keluar dari makam pisau. Mereka belum pernah melihat knife blank sebelumnya. Itu tidak dihitung sebagai pisau. Apakah karena itu dia bisa keluar juga? Petik 2. Untuk apa benda itu? Pisau Planet Knife Grave memiliki nyawanya sendiri. Kamu tidak dapat membuatnya kembali. Petik 2. Keluarga Black dulu memperbaiki persenjataan yang rusak, tetapi tidak berhasil. Dan pisau yang memiliki nyawa, akan hilang pada saat pekerjaan mereka selesai. Mereka akan berakhir seperti pisau biasa. Petik 2. Jika itu knife blank, itu bisa menjadi pisau, kan? Seorang bangsawan yang merupakan teman Raja Bulan Hitam berkata, Rajaku, menurutmu benda ini bisa ditempa menjadi pisau? Black Moon King melihat pisau itu dan tidak menjawabnya. Dia tampak murung dan berbicara dengan Hansen. Biarkan aku melihat knife blank ini. Hansen memberikannya tanpa ragu-ragu. Raja Bulan Hitam tampak serius saat mengambil pisaunya. Dia memeriksanya setiap inci, tampak sangat prihatin. Bangsawan lain bisa melihat ini aneh. Mereka semua menahan napas, melihat Black Moon dengan cermat memeriksa knife blank. Mereka bertanya-tanya apa yang bisa dia lihat di dalamnya. Pisau kosong. Black Moon King mengangguk sedikit, lalu menggelengkan kepalanya. Para bangsawan di sekitar bingung, dan mereka tidak yakin apa artinya itu. Tapi tidak ada yang akan bertanya sekarang. Mereka dengan senang hati menunggu sampai Raja Bulan Hitam menyelesaikan penyelidikannya. Mereka masih sangat penasaran dengan pisaunya. Black Moon King memeriksa bilahnya dari atas ke bawah, setidaknya 10 kali. Dia akhirnya menghela nafas panjang, dan dengan nada suara malu, berkata, ini memalukan. Raja Bulan Hitam, beritahu kami dengan jelas. Memalukan apa? Night River King mau tidak mau bertanya. Black Moon King memegang knife blank dan berkata, Planet Knife Grave lebih seperti museum untuk pisau. Tidak ada yang tahu dari mana pisau itu berasal, tetapi itu adalah peninggalan dari zaman dahulu kala. Mereka tidak dipalsukan, dan kuburan hanyalah sebuah wadah. Jumlah mereka tidak berubah. Jadi, saat kamu mengeluarkan satu, ada satu yang berkurang di sana. Yang baru tidak dibuat. Petik 2. Kami tahu itu. Tapi apa artinya itu? Night River King tampak kesal. Saat Black Moon King terus melihat knife blank, dia menghela nafas dan berkata, knife blank ini adalah anomali. Aku tidak yakin mengapa materi seperti itu ada di sana, di kuburan. Permukaan planet ini telah lama terendam pisau dan pisau, knife blank ini dibuat. Berikan sedikit lebih banyak waktu, mungkin beberapa ribu tahun, dan itu akan menjadi pisau yang nyata. Dan di atas semua itu, senjata kelas raja. Sayang sekali hal itu terjadi begitu awal. Itu hanya knife blank. Sekarang setelah meninggalkan kuburan, tidak ada lagi pisau atau pisau untuk mengolahnya. Aku khawatir knife blank ini akan hancur selamanya. Petik 2. Mendengar dia mengatakan semua ini, Night River King bertanya, tidak ada yang bisa menyelesaikannya, mungkin melalui penempaan. Ini akan sulit. Selain makam pisau planet, di mana kamu bisa menemukan tempat dengan bulu pisau. Dan pisau yang berasal dari dalam sana,
mereka tidak dapat dikembalikan begitu mereka pergi. Aku khawatir itu tidak akan menjadi pisau yang sebenarnya. Setelah Black Moon King mengatakan itu, dia mengembalikan pisaunya ke Hansen. Meskipun itu hanya knife blank, dan tidak memiliki pisau dan pisau sendiri, itu masih sekokoh senjata kelas King. Itu dianggap sebagai kelas raja, jangan khawatir. Petik 2. Banyak bangsawan dan raja sangat cemburu mendengar ini. Meskipun itu bukan sepenuhnya senjata kelas raja, senjata itu memiliki bakat untuk membuatnya. Hansen juga menerima pisau kelas raja lainnya, juga gigi hantu. Dia adalah orang yang muncul dengan hadiah paling banyak, mengikuti perjalanan ke dalam. Terlepas dari kecemburuan mereka, para penonton tahu mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Tidak mungkin mencoba mencuri item juga. Hansen adalah murid Knife Queen. Semuanya, ambil pisaumu dan rekam. Lalu kita bisa kembali. Black Moon King berbicara pada Hansen dan baron lainnya. Rajaku, kami tidak tahu apa nama knife blank. Bagaimana kami bisa merekamnya? Seorang perekam bertanya pada Black Moon King. Black Moon King melihat ke arah Hansen dan berkata, lihat apakah kamu bisa mengaktifkan kekuatannya. Meskipun ini hanya knife blank, itu mungkin masih memiliki pikirannya sendiri. Petik 2. Hansen mengangguk dan mencoba memasukkan kekuatannya ke dalamnya. Itu berbeda dari yang terjadi pada gigi hantu. Ketika Hansen menggunakan pedang jahat itu, dia hanya membutuhkan sedikit kekuatan untuk mengaktifkannya. Tapi knife blank ini seperti lubang hitam. Saat Hansen menyalakannya, tidak ada yang terjadi. Bahkan tidak ada yang bergerak. Knife blank seperti balok baja, dan tidak ada yang terjadi. Namun, Hansen mengharapkan ini. Lagi pula, knife blank tidak bereaksi terhadap otak pisaunya. Hansen memiliki otak yang kuat, tapi kekuatan aslinya jauh lebih lemah. Akan aneh jika Hansen bisa mengaktifkannya melalui tingkat kekuatannya saat ini. Melihat knife blank tidak memberikan reaksi, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek usaha tersebut. Sepertinya tidak ada kehidupan, itu hanya batang baja. Petik 2. Dunia ini tidak sebaik yang mungkin ingin kamu percayai. Tidak mungkin kamu bisa menerima senjata kelas raja kedua. Setelah yang pertama, jangan mengharapkan yang lain. Petik 2. Tidak ada kehidupan, tapi sulit. Kamu masih bisa menggunakannya untuk berlatih. Petik 2. Hansen menonaktifkan kekuatannya. Saat dia memegang knife blank, dia menggelengkan kepalanya. Black Moon King berpikir sejenak, Itun berkata, jika kamu setuju, aku sendiri dapat mencoba dan mengaktifkannya. Ya silahkan. Hansen memberikannya kepada Raja Bulan Hitam. Black Moon King mengambil knife blank dan memasukkan kekuatannya ke dalamnya. Raja Bulan Hitam adalah orang yang sangat kuat, tetapi bahkan dia tidak bisa memicu reaksi di dalamnya. Setelah itu, Black Moon King menggelengkan kepalanya dan mengembalikannya kepada Hansen. Sepertinya knife blank tidak punya pikiran. Ini memalukan. Black Moon King berbalik dan berkata kepada perekam, tulis, knife blank, lalu. Setelah pendaftaran selesai, Hansen mengucapkan selamat tinggal pada Black Steel. Dia membawa Ghosted dan knife blank bersamanya kembali ke planet Knife. Dia akan bertemu dengan Yisha. Tunjukkan padaku pisau gigi hantumu, kata Yisha, mengangguk ke pisau yang ada di tasnya. Hansen membawa pisau gigi hantu di depan Yisha. Yisha mengambilnya dan memasukkan kekuatannya ke dalamnya, dan kemudian, dia mengerutkan kening. Ketika Hansen memasukkan kekuatannya, itu memicu reaksi dengan otak pisaunya. Dia juga dengan santai melakukan hal yang sama, dan sementara dia lebih kuat dari Hansen, tidak ada reaksi. Yisha mengerutkan kening. Dia mencoba mengerahkan banyak kekuatan ke dalamnya, dan akhirnya, gigi hantu mulai bergetar. Itu melepaskan asap ungu sebelum mencoba melarikan diri dari tangannya dan kembali ke Hansen. Yisha kaget. Pisau gigi hantu hanya berhasil melarikan diri saat dia terganggu, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, tit knife miliknya dicocokkan dengan pisau Ghosted. Seharusnya dia merasakan kekuatannya dan menerima kekuatannya, tapi itu menahannya dan terbang kembali ke Hansen. Itu mengejutkan. Yisha tidak tahu bahwa otak pisau-pisau gigi Hansen lebih kuat. Alasan memilih Hansen adalah karena pisau ketuhanannya. Dia setengah langkah di belakangnya, jadi pedang itu tidak memilihnya. Yisha tidak mencoba meminumnya lagi. Dia menatap Hansen sebentar, dan akhirnya berkata, kamu melakukannya dengan baik. Singkirkan pisau itu sekarang. Aturan Rebate mengatakan bahwa jika kamu memiliki senjata kelas raja, kamu dapat memiliki planet di bulan sempit. Siap-siap. Planet Eclipse, bersiap untuk apa? Hansen bertanya. Memiliki planet untuk diri sendiri seharusnya merupakan hal yang baik, tetapi nada suara Yisha tidak membuatnya terdengar seperti aslinya. Kamu adalah muridku sekarang, jadi aku akan mengurus semuanya. Tetapi jika kamu memiliki planet kamu sendiri, itu berarti kamu harus sendiri. Aku tidak bisa ambil bagian dalam perkembangannya, dan kamu harus membayar pajak. Jumlahnya juga tidak sedikit. Yisha melanjutkan dengan berkata, bulan sempit memiliki banyak planet, tapi yang bagus telah diambil oleh raja dan bangsawan saat ini. Tidak banyak lagi yang bisa dipilih.
Hanya planet yang malang dan murah, kok. Jika kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik, menghasilkan banyak uang, dan membayar pajak yang diperlukan, kemungkinan besar orang akan mulai menertawakan kamu. Petik 2. Aku tidak menginginkan planet, aku hanya ingin bersamamu, dan sudahkah kamu mengajariku, kata Hansen cepat. Akan sulit bagi Hansen untuk menemukan pendukung dengan sumber daya tak terbatas seperti dia. Siapa yang mau menyerahkannya sebagai ganti kepemilikan dan tempat tinggal di planet tanpa nama yang tidak dikembangkan? Yixia menatapnya dengan dingin, dan dia berkata, kamu adalah murid Knife Queen. Aku tidak bisa membiarkan kamu bersembunyi dari kesulitan. Selain itu, ini adalah undang-undang untuk rebate. Kamu diharuskan pergi ke sana. Jika kamu mempermalukan aku, dan kamu tidak dapat membayar pajak, aku akan mengurus kamu sendiri. Petik 2. Hansen berpura-pura pahit, dan dia berkata, Ratu, aku hanya seorang baron. Aku bahkan tidak punya pembantu. Bagaimana aku bisa mengembangkan planet sendiri? Petik 2. Yixia tertawa saat melihat ekspresi Hansen. Jangan khawatir, kamu tidak perlu membayar pajak selama 3 tahun pertama. Barulah petugas pajak akan datang meminta setelah itu. Mulai dari tahun keempat dan seterusnya, kamu harus membayar. Pajak tidak akan terlalu tinggi, tetapi jumlah yang harus kamu bayarkan akan meningkat dari tahun ke tahun. Kamu adalah murid aku, jadi tentu saja aku dapat membantu kamu dengan ini. Petik 2. Dan jangan khawatir tentang orang-orangnya. Saat kamu memiliki kepemilikan atas sebuah planet, kamu dapat merekrut orang sebanyak yang kamu inginkan. Feather setelah jatuh, begitu banyak tempat berperang saat ini. Akan mudah untuk menangkap beberapa di antaranya. Yixia tersenyum. Hansen tidak ingin pergi ke planet-planet itu, tapi dia tidak akan memberinya pilihan. Ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Untungnya, Yixia berkata dia akan terus mengajarinya keterampilan pisau. Itu membuatnya merasa jauh lebih baik mengetahui bahwa dia tidak sepenuhnya melepaskannya. Pisau gigi hantu menolakku. Apakah keahliannya begitu berbakat sehingga disukai dia? Tapi dia bukan dari rebate, jadi bagaimana dia bisa mempelajari kekuatan gigi? Akan baik baginya jika dia mampu. Yixia memperhatikan Hansen saat dia pergi, dan dia mundur ke dalam pikirannya. Night River King, Black Steel dan Hansen menerima persenjataan kelas raja. Mereka berdua bisa memiliki planet. Tidak banyak yang layak tersisa, jadi apa yang ingin kamu lakukan? Seorang petugas mengeluarkan bagan planet dan menampilkannya di depan Night River King. Night River King mengamati bagan itu dan berkata, berikan Black Steel planet Scorpio. Planet Scorpio, itu adalah planet dengan banyak ranjau. Ada banyak logam langka di sana, dan ekosistemnya beragam dan seimbang. Suatu ketika, Roxfall Duke menawarkan sejumlah besar uang dengan harapan akan dibeli. Dan kamu tidak menerima tawarannya untuk membeli. Black Steel adalah orang yang sangat beruntung. Petugas itu tertawa. Night River King tersenyum. Raja Bulan Hitam adalah pandai besi dari Rabat. Black Steel berbakat dan memiliki pisau raja. Dia akan menjadi sesuatu yang besar, pada waktunya. Memberi dia planet ini akan bermanfaat bagi kemajuan ras kita. Tapi itu tidak akan menjadi miliknya sepenuhnya. Petik 2. Pemikiran bagus, kata petugas itu sambil membungkuk. Dan dari planet yang tersisa, planet Jadesel adalah yang terkaya. Haruskah kita memberikannya kepada siswa Queen, Hansen? Petik 2. Night River King menggelengkan kepalanya. Ada masalah yang harus aku tangani di sana. Beri dia planet Eclipse. Petik 2. Petugas itu, ketika mendengarnya, tampak tercengang. Rajaku, tidak ada ranjau di sana. Tidak ada air, dan tidak ada tumbuhan. Ada xenogenik bersembunyi di sana, dan cuacanya buruk. Mempertimbangkan jumlah xenogenik yang ada di sana, akan sulit bagi Viscount manapun untuk mencari nafkah. Planet seperti ini adalah untuk Earl atau lebih. Bukankah terlalu kejam untuk memberikannya pada Hansen? Petik 2. Night River King bersenandung, dan dia berkata, planet Eclipse mungkin hanya memiliki xenogenik, tetapi kaya dengan mereka. Dia beruntung menerima perlakuan khusus ini. Petik 2. Setelah itu, Night River King dengan dingin tertawa dan berkata, Hansen bukan salah satu dari jenis kita. Dan gennya tidak stabil, kita tidak bisa menghabiskan banyak sumber daya untuknya. Jika bukan karena ratu, aku tidak akan memberinya planet sama sekali. Petik 2. Petugas itu tersenyum masam. Dikirim ke planet Eclipse akan menjadi nasib yang jauh lebih buruk bagi Hansen daripada dikirim ke planet Tandus. Pergi ke planet-planet yang lebih miskin itu tidak akan berbahaya, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk planet Eclipse. Menurut hukum Rabat, Ratu tidak dapat mengambil bagian secara langsung dalam perkembangan planet ini. Hansen perlu mempekerjakan orang sendiri. Jika dia tidak dapat merekrut orang-orang dengan pangkat Earl atau lebih, bahkan memulai akan menjadi tugas yang monumental. Siapapun yang pergi ke planet itu akan berada dalam bahaya abadi. Akankah Ratu menyetujui keputusan ini? Petugas itu dengan hati-hati bertanya. Aku bertanggung jawab atas distribusi planet. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Dan jika bocah itu bermasalah, dia bisa melupakan semuanya, kata Night River King dingin.
Planet Eclipse. Yixia, melihat apa yang akan diberikan Hansen, mengerutkan kening dengan tegas. Keinginannya untuk membantu Hansen sekarang lebih besar dari yang dia harapkan, dan sulit untuk melawannya. Jika planet Eclipse dimiliki oleh Duke atau King, mengembangkannya tidak akan terlalu sulit. Tetapi kamu akan menghabiskan begitu banyak uang untuk menghasilkan sangat sedikit, jadi tidak ada Duke waras yang mau pergi ke sana. Itu bisa menjadi harta karun bagi Barons dan Viscounts, tetapi mereka tidak akan memiliki apa yang diperlukan untuk mengembangkan planet ini. Planet Eclipse seperti iga ayam tanpa rasa. Night River King memberi Hansen planet Eclipse untuk membuatnya kesulitan. Itu sangat jelas. Dan ketika Yixia menjelaskan situasinya kepada Hansen, dia berkata kepadanya, jika kamu tidak ingin pergi, tidak apa-apa. Jika kamu mau, tinggallah dan pelajari beberapa keterampilan pisau dengan aku. Petik 2. Yixia terlalu sombong dan sombong untuk menyerah begitu saja, tapi dia juga tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri. Jika dia memberitahu orang-orang bahwa dia ingin membesarkan Hansen menjadi duke, para elit mungkin akan membantunya. Tapi kepribadian Yixia membuatnya membenci tindakan menjelaskan sesuatu. Jika orang-orang mencoba menghentikannya, dia akan terdorong untuk menyelesaikan tugasnya lebih banyak lagi. Namun, setelah Hansen mendengar tentang planet yang akan diberikan kepadanya, matanya bersinar. Dia membungkuk dan berkata, Ratu, aku ingin pergi ke sana. Betulkah? Yixia menatap Hansen dengan kaget. Dia sudah menjelaskan keadaan planet Eclipse kepadanya, tetapi dia masih ingin pergi. Itu mengejutkan. 1835 merekrut anggota. Medan magnet planet Eclipse berantakan. Badai magnet sering terjadi, sehingga sebagian besar alat tidak berfungsi di sana. Dan ada banyak gunung di planet ini, yang menjadikan lanskapnya rumit. Itu adalah tempat tinggal yang keras. Bertahun-tahun yang lalu, seorang Earl mendapat izin untuk mengembangkan tempat ini. Dia membangun pangkalan di wilayah yang dikenal sebagai Danau Cermin, dan menggunakan tempat itu sebagai pusat, dia keluar dan membunuh banyak xenogenik. Tetapi dalam waktu kurang dari sebulan berada di sana, Earl memimpin ekspedisi ke pegunungan dan tidak pernah kembali. Tidak satu pun dari anggota itu yang kembali bernapas. Rabat, tentu saja, mengirim orang lain setelah mereka untuk melakukan penyelidikan. Seorang duke menghabiskan waktu berbulan-bulan di pegunungan, mencari apa yang mungkin terjadi pada mereka, tetapi dia tidak menemukan kulit atau rambut Earl dan timnya. Dia akhirnya harus berhenti. Sejak saat itu, tidak ada yang mau pergi ke planet itu. Ketika Hansen mengambil alih, dia ingin menggunakan pangkalan yang telah dibangun Earl sebagai permulaan. Perkemahan itu adalah tempat yang relatif aman, jika dibandingkan dengan tempat lain di planet ini. Dan sepertinya hanya ada xenogenik kelas Baron dan Viscount di sekitarnya yang harus dihadapi. Selama Hansen tidak menjelajah ke pegunungan berbahaya itu, dia bertaruh dia akan baik-baik saja. Tetap saja, membunuh xenogenik Baron dan Viscount bukanlah tugas yang mudah, terutama bagi seorang Baron. Karena xenogenik planet Eclipse sangat beragam, mungkin ada beragam spesies berbeda di satu area kecil. Mereka tidak beroperasi seperti xenogenik biasa, yang menyendiri atau tetap dalam kelompok sejenisnya. Situasi menjadi lebih sulit karena kemampuan yang mereka miliki. Risikonya terlalu banyak, jadi jika Hansen ingin berburu di sana, dia harus meminta banyak orang untuk bergabung dengannya. Dia hanya bisa bersaing jika dia sangat kuat. Merekrut beberapa anggota adalah hal pertama yang perlu dilakukan Hansen. Hansen tidak menyangka bahwa dia akan menemukan orang yang baik. Terutama, dia hanya akan merekrut orang lain untuk pertunjukan. Bantuan sebenarnya akan datang ketika dia membawa Si King dan yang lainnya ke alam semesta ini. Selama mereka tidak melakukan perjalanan ke pegunungan seperti yang dilakukan Earl, dan menggunakan pertahanan yang disediakan oleh pangkalan yang telah ditetapkan sebelumnya, mereka dapat mengembangkan planet selama 3 tahun ke depan dengan cukup aman. Hansen tidak ingin memikirkan prospek membayar pajak dulu, dan dia tidak perlu melakukannya. 3 tahun berikutnya bebas pajak. Dia akan membiarkan Si King dan yang lainnya membiasakan diri dengan alam semesta Geno terlebih dahulu, dan mungkin membawa mereka ke Viscount. Ratu mengirim kapal terbang dan meminta beberapa orang untuk pergi bersama Hansen untuk perlindungan. Akan sangat menyedihkan mendengar jika Hansen terbunuh. Ratu menyimpan pisau gigi hantu di istana, karena tidak ideal bagi Hansen untuk membawa pisau yang belum bisa dia gunakan. Itu tidak akan membantunya, dan ada kemungkinan lebih tinggi pedang itu membuatnya terbunuh daripada apapun. Hansen membawa kapal itu kembali ke zona perang. Masih ada beberapa area di planet KT yang aman. Hansen pergi ke sana dan mencoba meminta beberapa KT. KT dan manusia memiliki beberapa kesamaan. Lebih mudah bagi mereka untuk berkomunikasi dan hidup dengan satu sama lain daripada dengan orang lain. KT adalah ras yang lemah, bahkan dibandingkan dengan eselon ras lemah lainnya. Apakah ada gunanya merekrut mereka? Duke Iceberg bertanya. Dia membantu Hansen menginjakkan kaki di pintu, tapi dia tidak menyukai keputusannya. Tapi dia tidak ingin terlalu mengganggu bisnis Hansen. Dan Knife Queen sudah memberitahunya untuk tidak terlalu mempengaruhi keputusan Hansen.
Hansen diberi kebebasan untuk merekrut siapa yang dia inginkan. Dia seharusnya tidak benar-benar membantu atau menasihatinya tentang masalah seperti itu. Kapal itu mendarat di salah satu wilayah yang lebih aman, dan Hansen menyuruh orang-orang itu mulai merekrut orang-orang yang mereka bisa. Duke Iceberg, kamu bisa menangani masalah dari sini. Aku akan keluar dan mencari tahu, dan melihat apakah aku dapat menemukan beberapa anggota lain, kata Hansen kepadanya. Ratu berkata kami di sini hanya untuk melindungimu di kapal, kata Duke Iceberg dingin. Aku dapat menjaga diri aku sendiri. Hansen melambai dan meninggalkan pesawat. Hansen berjalan di sekitar kota dan memperhatikan bahwa itu berantakan. Orang-orang bergerak secara sembunyi-sembunyi dan sering lari ketika ada orang lain yang mendekat. Banyak toko dan rumah sekarang benar-benar kosong. Jalanan sepi. Hansen memutuskan untuk memasuki salah satu bangunan kosong. Dia menemukan sebuah ruangan yang terlihat cukup pribadi, dan kemudian dia mengeluarkan Little Invisible dan meletakkannya di ambang jendela. Tunggu di sini dan peringatkan aku jika ada yang muncul, kata Hansen pada Little Invisible. Makhluk itu kemudian muncul, mengangguk, dan membuat dirinya tidak terlihat lagi. Hansen menggunakan kekuatan Blood Pulse dan kembali ke tempat suci. Ketika dia kembali ke rumah, dia memanggil semua orang dan menjelaskan situasinya tentang bulan sempit. Raja Xie Qing, Gu Qingcheng, malaikat kecil, dan yang lainnya menyatakan keinginannya untuk pergi. Hansen belum lama berada di dalam gedung, tapi seseorang telah mengikutinya. Dia berlari ke ruangan tempat Hansen berteleportasi. Orang itu melihat ke dalam ruangan, tetapi dia tidak melihat Hansen. Dia mengelilingi ruangan beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Aneh, bagaimana aku bisa kehilangan dia? Pria itu tampak murung. Dia adalah seorang Earl yang merupakan pelacak terkenal. Dia merasa sangat buruk karena kehilangan ekornya pada Hansen. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Duke Iceberg bagaimana dia bisa kehilangan Hansen. Iceberg Duke mengatakan dia tidak akan melindungi Hansen, tetapi Ratu telah mengatakan kepadanya bahwa dia harus tidak peduli apa tugasnya. Bayangan itu melihat sekeliling bangunan yang ditinggalkan dan tidak menemukan apapun, jadi dia pergi. Hansen memutuskan untuk membawa Gu Qingcheng lebih dulu. Dia adalah orang yang sangat tenang, dan dia tahu dia bisa mengandalkannya untuk tidak menimbulkan masalah. Hansen melihat ke jendela dan bertanya, Little Invisible, apakah ada yang datang? Little Invisible menampakkan dirinya, dan kemudian warna tubuhnya mulai berkedip-kedip seperti layar film. Itu menunjukkan pada Hansen apa yang telah dilihatnya. Hansen melihat orang yang masuk dan tahu itu adalah Earl. Jadi ini alam semesta Geno. Ini berbeda dari tempat suci. Gu Qingcheng menggerakkan tubuhnya dan merasa aneh. Dia belum terbiasa dengan suasana baru. Untuk saat ini, tempat ini aman. Hasilkan baju besi genom kamu di sini, dan aku akan berjaga-jaga, kata Hansen. Baik. Gu Qingcheng telah makan begitu banyak buah Geno sehingga jika dia tidak memaksa dirinya untuk menghindarinya, dia akan menghasilkan baju besi Geno beberapa waktu yang lalu. Dengan cepat, Gu Qingcheng mendapati dirinya terbungkus oleh satu set baju besi perunggu. Begitu dia mulai membuat armor, prosesnya mengalir dengan lancar. Evolusi keduanya telah dimulai. Tidak lama kemudian, Hansen melihat pedang perunggu muncul di depannya. Persenjataan Genonya adalah pedang, kontribusi yang pas untuk fokusnya pada keterampilan pedang. 1836 Connect Evolve, Subscribe Penatua. Selamat, Hansen sangat senang. Gu Qingcheng telah menjadi bangsawan pada perjalanan pertamanya, dan itu menyelamatkannya buah magnet. Aku akan berkeliling dan mendaftar di dekat kapal kamu. Gu Qingcheng kemudian meninggalkan gedung yang ditinggalkan. Dia tidak takut dengan dunia asing tempat dia baru saja dilahirkan. Bahkan sebenarnya, dia cukup penasaran. Aku berharap mereka tidak memulai masalah saat mereka di sini. Hansen merasa agak tertekan. Gu Qingcheng sangat keras kepala, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengikatnya. Bagaimanapun, mereka memiliki awal yang baik, dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Hansen yakin. Jadi, dia kembali ke tempat perlindungan dan membawa Xie Qingqing masuk. Xie Qingqing bahkan lebih cepat. Setelah masuk, dia segera mengeluarkan armornya. Cairan perak keluar dari tubuhnya dan membungkusnya sepenuhnya. Dia menghasilkan satu set baju besi perak. Sama seperti Gu Qingcheng, Xie Qingqing berevolusi untuk kedua kalinya tanpa masalah atau hal yang aneh. Ketika baju besi Geno meleleh dan menjadi sesuatu yang lain, dia mendapatkan sebuah buku perak. Persenjataan Geno macam apa itu? Mata Hansen terbuka lebar saat dia melihat Xie Qingqing dan buku peraknya. Tidak masalah, ayo keluar dulu. Xie Qingqing tidak sabar untuk keluar dari sana. Ingatlah untuk mendaftarkan diri kamu di pesawat. Hansen memanggil punggung Xie Qingqing saat dia pergi. Baik. Xie Qingqing berteriak, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Yang dia lakukan hanyalah menaikkan isyarat tangan yang oke. Sial, tak satu pun dari mereka dapat diandalkan. Aku perlu menemukan seseorang yang dapat diandalkan di antara mereka.
Hansen kembali ke tempat perlindungan dan membawa malaikat kecil, dia adalah pewaris sejatinya. Tapi Hansen khawatir malaikat kecil mungkin berakhir seperti Golden Growler, dan diambil oleh suatu entitas. Malaikat kecil mengikuti permintaan Hansen dan memulai proses evolusinya. Hansen lebih fokus pada lingkungannya sekarang, dan jika ada gerakan apapun, dia akan melempar malaikat kecil kembali ke tempat perlindungan. Malaikat kecil memiliki dua bentuk. Yang satu tampak seperti wanita manusia, dan yang lainnya akan menjadi bidadari berambut pirang bersayap putih. Saat ini terjadi, malaikat kecil bersinar dan menjadi bidadari. Cahaya suci muncul dari tubuhnya, memberinya armor Geno cahaya suci. Sebelum Hansen bisa melihat baju besi itu, malaikat kecil berevolusi untuk kedua kalinya. Armor cahaya suci melebur ke dalam dirinya. Xenogenik, Hansen gugup, melihat ini. Dia khawatir mungkin ada masalah dengan evolusinya. Ketika cahaya suci menyatu dengan tubuhnya, tubuh malaikat kecil mulai bersinar. Bahkan tulangnya memancarkan cahaya. Tubuh malaikat kecil bermutasi. Situasi ini mencerminkan apa yang dilihat Hansen dengan Golden Growler. Dengan cepat, tubuh malaikat kecil menghasilkan satu set baju besi malaikat. Sebelum Hansen bisa bereaksi, cahaya suci menghasilkan pedang besar transparan. Hansen membeku. Malaikat kecil memang telah menjadi xenogenik, tapi dia masih memiliki satu set baju besi malaikat dan pedang malaikat. Tubuh malaikat kecil sekarang terlihat seperti Valkyrie. Dan saat ini terjadi, Hansen tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam sakunya bergerak. Bulu dewa terbang menuju malaikat kecil. Bulu itu melayang di depan malaikat kecil, lalu meledak menjadi cahaya putih. Cahaya itu melayang turun dan melebur menjadi pedang. Greatsword transparan menunjukkan perubahan setelah bulu dewa digabungkan dengannya. Greatsword transparan mulai berubah. Itu masih terlihat seperti pedang besar, tapi bentuknya juga menjadi seperti bulu. Itu seperti pedang bulu bersayap putih. Namun, ukurannya tidak berbeda dari sebelumnya. Hansen membeku, tapi dia sangat senang. Kekuatan yang dia miliki menempatkannya di puncak dari apa yang dapat dicapai oleh seorang baron. Dia adalah krim dari tanaman baron, dan pedangnya telah menyerap bulu dewa. Ini berarti malaikat kecil bisa menjadi makhluk yang didewakan, pasti. Hansen telah menyelamatkan dirinya dari kesulitan mencoba memperbaiki bulu itu sendiri. Ini adalah hal yang langka. Malaikat kecil keluar dari mode xenogenik dan kembali ke wujud wanita manusia. Melihat ini, Hansen menghela nafas. Dan dia merasa sangat lega, mengetahui apa yang terjadi pada Golden Growler tidak akan terjadi padanya. Malaikat kecil tidak termakan oleh keinginan membunuh, dan dia tetap sama. Malaikat kecil, tunggu di sini. Hansen ingin mengambil malaikat kecil kembali. Membiarkannya keluar sendirian pasti tidak aman. Kembali ke santuari, dia membawa rubah perak melewati planet berikutnya. Di planet yang begitu keras, mereka pasti membutuhkan kekuatan penyembuh Little Silver. Little Silver adalah yang terakhir datang, tapi dialah yang benar-benar memakan buah Geno paling banyak. Jadi, dia bisa langsung menghasilkan baju besi Genonya. Little Silver berdiri tak bergerak dengan postur yang sangat elegan. Bulu perak beriak dan melambai dengan cairan perak. Itu menyelimuti seluruh tubuhnya dan membuatnya tampak kaku seperti patung. Evolusi rubah perak berhenti di sini. Dia tidak berevolusi untuk kedua kalinya. Little Silver tampak kecewa pada dirinya sendiri, dan dia berjalan ke Hansen untuk kenyamanan. Dia mengusap kaki Hansen dengan keras dengan kepalanya. Hansen berjongkok, membelai kepalanya, dan berkata, tidak apa-apa. Menjadi berbakat bukanlah apa-apa. Dengan aku di sini, tidak peduli apa yang terjadi dengan kamu, kamu akan menjadi yang terbaik di mata aku. Petik 2. Hansen kemudian memberi Little Silver jus dari buah magnet. Armor Geno Little Silver menunjukkan beberapa bentuk gerakan. Bulu peraknya mulai meleleh dan bergerak di sekitar tubuhnya. Apakah dia juga berubah menjadi xenogenik? Hansen merasa agak gugup. Rubah perak bukanlah malaikat kecil, jadi dia tidak tahu apakah Little Silver akan tetap menjadi dirinya yang dulu. Cahaya perak menyatu dengan mata Little Silver, mengubahnya menjadi kumpulan perak. Petir melintas dan berkedip melalui mereka. Hansen kaget. Dia mengira evolusi Little Silver akan terjadi di sekitar ekor, dan dia tidak mengira itu terjadi di matanya. Matanya menjadi lebih cerah dengan cahaya perak. Cahaya menghilang setelah beberapa saat, tapi pupil matanya tetap berwarna perak. Saat kamu melihat lebih dekat, kamu bisa melihat keberadaan cahaya perak di dalamnya. Hansen hanya berencana membawa mereka berempat ke planet Eclipse, tetapi Zero juga mengatakan dia ingin pergi. Jadi, dia juga membawanya bersamanya. Zero telah melakukan banyak hal untuk keluarga Hansen, dan dia tidak pernah mengeluh atau meminta apapun, jadi Hansen tidak bisa menolak permintaannya. Zero tidak banyak bicara, dan ketika dia tiba di alam semesta Geno, dia pergi untuk menghasilkan baju besi Geno. Tapi sebelum dia bisa mulai, sesuatu telah terjadi. Evolusi kedua Zero 1837. Zero pertama kali membuat baju besi Genonya, lalu menjalani prosesnya untuk kedua kalinya.
Tidak ada jeda di antara urutan tersebut. Armor Genonya hanya meleleh dan membentuk kembali dirinya menjadi pisau putih. Itu tampak seperti belati yang terbuat dari tulang. Saat Hansen mendapati dirinya gembira saat menyadari bahwa Zero dapat berevolusi untuk kedua kalinya, pisau tulangnya tiba-tiba retak. Itu membuatnya cukup terkejut. Apa ini? Mengapa persenjataan Geno retak dengan sendirinya? Hansen tidak mengerti. Ketika dia ingin memeriksanya dan melihat apakah dia terluka, energi di sekitar Zero tiba-tiba berubah. Mata hitamnya berubah menjadi ungu, dan kemudian warna ungu itu mulai menyebar. Dengan cepat, rambut Zero disalip oleh pewarna ungu. Dari kepalanya, dua tanduk menonjol. Zero, apakah kamu baik-baik saja? Hansen khawatir, tapi untungnya, Zero tidak terluka. Dia hanya berubah menjadi bentuk Shuro-nya. Saat Zero menjadi Shuro, zat keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia mulai membuat baju besi Geno lainnya. Dia bisa menghasilkan baju besi Geno lain. Bukankah tubuh manusia dan Shuranya satu? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ini berbeda, armor Geno Zero telah menjadi ungu, seperti tanduk ungunya. Teksturnya juga mirip di antara keduanya. Prosesnya sukses, seperti terakhir kali. Mereka menjadi cairan Geno lagi, juga, tapi kali ini, tidak membentuk kembali dirinya sebagai pisau. Itu langsung masuk ke tubuh Zero. Xenogeneik, Hansen khawatir. Situasi Zero adalah situasi yang rumit. Melalui proses pertama, dia menjadi seorang bangsawan. Namun untuk kedua kalinya, dia menjadi seorang xenogenik. Hansen tidak tahu bagaimana hal itu pada akhirnya akan memengaruhi tubuhnya. Zat ungu masuk ke tubuh Zero, dan seluruh tubuhnya menunjukkan perubahan. Asap ungu dipancarkan, dan awannya dengan cepat mengaburkan Zero. Di dalamnya, dia tidak tahu bagaimana dia bisa berkembang sekarang. Saat Zero berevolusi menjadi xenogenik, jauh di luar angkasa, di dalam lubang hitam, ada seorang pria dengan tanduk ungu berlatih. Dia membuka matanya dan melihat ke arah planet KT. Dia tampak kaget, lalu dia mengerutkan kening. Aneh, mengapa perasaan itu hanya bertahan 1 detik? Apakah ada ahli waris aku yang seperti itu? Pria itu tampak bingung, karena dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tetapi pria itu tidak terlalu memedulikannya. Dengan pikiran yang berlama-lama di benaknya, dia melanjutkan latihannya. Seorang pria berdiri di atap gedung yang ditinggalkan Hansen, melihat ke langit. Dia tampak tertarik pada sesuatu, dan dia berkata, menarik. Makhluk di sekitar pria itu menarik. Dan dia berhasil mendapatkan seseorang yang mampu memurnikan bulu dewa. Dan itu bukan Vader. Dan sekarang, seseorang telah muncul yang kekuatannya mampu membangunkan seorang tetua. Untungnya, aku tiba di sini dengan cepat dan menghindari masalah. Petik 2. Kong Fei telah merasakannya ketika malaikat kecil memperhalus bulu dewa. Jadi, dia berteleportasi ke sana untuk menyelamatkan Hansen dari krisis tertentu. Hansen ada di dalam ruangan, menunggu Zero berevolusi. Kong Fei berada di atap gedung, meminum alkohol. Ruang di sekitar gedung tampak berbeda, tetapi kamu tidak tahu apa perbedaan itu. Setengah jam kemudian, kabut ungu Zero hilang. Wajahnya tidak menunjukkan banyak perbedaan, dan segala sesuatu tentang dirinya masih berwarna ungu. Tidak ada perbedaan yang terlihat sekarang dari sebelum dia berubah. Saat asap ungu Zero telah memudar seluruhnya, dia tampak seperti manusia lagi. Zero, apa kamu baik-baik saja? Hansen bertanya, melihat tubuhnya. Zero menggelengkan kepalanya. Dia memanggil pisau putih di tangannya. Itu adalah pisau tulang yang dia buat. Pisau itu masih di sini. Hansen kaget. Dia mengira persenjataan Geno telah hancur setelah retak, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Zero mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak begitu yakin harus berkata apa. Hansen tahu dia tidak menyembunyikan apapun darinya, dan bahwa dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan apa yang ingin dia katakan. Jadi, dia berkata, kita bisa membicarakannya nanti. Ayo kembali ke kapal sekarang. Petik 2. Hansen tidak membawa orang lagi bersamanya kali ini. Dia bisa membawa lebih banyak lagi, tetapi dia pikir ini akan cukup untuk saat ini. Hansen tidak ingin membiarkan Zero, malaikat kecil, dan Little Silver meninggalkan gedung, karena takut sesuatu terjadi pada mereka. Jadi Hansen pergi bersama mereka. Dia berjalan keliling kota dan merekrut beberapa KT, kalau-kalau rekannya tampak agak terlalu jelas dan aneh. Pria yang menarik. Pria di atap melihat Hansen pergi, lalu dia tersenyum dan melompat kembali keluar angkasa. Kota itu hancur berantakan. Tidak ada lagi orang untuk dikumpulkan, dan setelah berjalan-jalan, Hansen menyadari tidak ada yang layak untuk ditunggu. Kota-kota seperti itu, selain kota tempat tentara KT berkumpul, adalah tempat yang sangat sulit untuk menemukan Baron. Bahkan jika mereka ada di sana ketika Vaders jatuh, mereka telah direkrut oleh orang lain sekarang. Mereka tidak akan tetap berkeliaran. Ketika kelompok Hansen tiba di kapal, Hansen memperhatikan bahwa ada lebih banyak kehidupan yang berkumpul di sekitar kapal daripada di seluruh kota. Banyak di antara KT ada di depannya, berharap mereka bisa naik.
Tapi Hansen hanya ingin merekrut Baron, jadi mereka semua ditolak. Orang-orang mengemis dengan banyak sekali, tepat di luar kapal, berharap mereka yang berada di dalam kapal akan berubah pikiran dan mempertimbangkan untuk membiarkan mereka naik. Tolong bawa aku pergi. Aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Tolong, setidaknya bawa anakku. Hanya dia yang harus hidup. Petik 2. Bukankah aku sudah memberitahumu dengan jelas? Kami mempekerjakan orang untuk mengembangkan planet yang keras. Bahkan Baron tidak akan bertahan di sana, dan menurutmu kalian bisa. Salah satu pekerja mencoba menjelaskan masalah tersebut kepada orang banyak, tetapi orang-orang di luar tidak berhenti mengemis. Hansen mengerutkan kening saat dia berjalan maju. Iceberg Duke melihat Hansen membawa dua gadis kecil bersamanya, dan dia mengerutkan kening. Dia pikir wanita yang dibawa Hansen lebih kuat dari makhluk biasa. Tapi itu hanya Baron, jadi itu masih tidak berguna. Dia bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya dari Hansen. Alasan yang dia nyatakan tampak agak tipis. Jika Hansen benar-benar ingin merekrut orang, dia tidak akan datang ke sini. Sekarang, melihat dua wanita cantik, Iceberg Duke terlihat sedikit kesal. Dia pikir dia harus merencanakan sesuatu. Iceberg Duke, apakah kamu merekrut seseorang? Hansen bertanya padanya. Sejauh ini kita punya 16, kata Iceberg Duke. Hansen terkejut. Dia pikir itu terlalu banyak. Dia juga tidak mengira akan ada begitu banyak Baron di sana. 1838 kegagalan rekrutmen. Hansen menyuruh mereka untuk membawanya menemui Baron yang terdaftar. Mereka sebagian besar terdiri dari KT, tapi ada ras lain di tengah-tengah mereka. Hansen tersenyum muram. Apa menurutmu aku bodoh? Akankah benar-benar ada banyak Baron yang ingin bergabung denganku? Petik 2. Hansen berpikir jika ada sebanyak itu, banyak dari mereka yang harus memalsukan kemampuan mereka. Jika tidak sekitar setengah dari mereka, maka mungkin masing-masing dan setiap orang. Sepertinya banyak orang tertarik padaku, kata Hansen sederhana, dan mereka terus merekrut siapa yang mereka bisa. Mereka juga menunggu di sana untuk kedatangan Raja Xie Qing dan Gu Qingcheng. Selama beberapa hari berikutnya, Hansen dapat merekrut beberapa Baron dan juga 4 Viscount. Masuklah, jika kamu menginginkannya. Aku butuh banyak bidak. Hansen tertawa dingin di benaknya. Hansen menerima semua orang yang mau meminjamkan jasanya, dan tidak masalah jika mereka jujur. Pada hari keempat, dia melihat Gu Qingcheng semakin dekat. Sehari setelah itu, Xie Qing akhirnya tiba. Dengan keduanya dipertanggungjawabkan, Hansen merasa sangat lega. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mengenal satu sama lain, dan mereka berpura-pura menjadi seperti Baron acak lainnya. Mereka tidur di markas umum di antara rekrutan lainnya. Kalian sangat menyebalkan. Bukankah sudah kubilang kita hanya merekrut bangsawan, dan bukan orang biasa? Seorang pekerja merasa kesal, dan dia mendorong seorang wanita menjauh yang mencoba naik ke atas kapal. Wanita itu kehilangan cengkeramannya dan jatuh ke tanah. Dia juga memegangi putrinya yang berusia 4 tahun. Dia memohon dan mengemis, memohon di kaki pria itu dengan air mata mengalir di wajahnya. Tolong, setidaknya biarkan anak aku ikut. Aku akan lakukan apapun. Enyah, pekerja itu ingin mendorong wanita itu lebih jauh, tetapi wanita itu mencengkeram kakinya dan memegangnya erat-erat, dan hanya sedikit yang bisa dia lakukan untuk melepaskannya. Pekerja itu marah dengan perilaku ini, jadi dia menggunakan kakinya yang lain untuk menendangnya dan mengirimnya jatuh kembali ke aspal. Ibu, gadis kecil itu memegangi wanita itu dan menangis. Wanita itu masih ingin memohon kepada pekerja itu untuk mendapatkan tempat di kapal. Dia tidak punya pilihan, karena tidak ada nasib yang lebih baik yang menunggu mereka di planet KT. Planet itu hancur berantakan, dan tidak ada tempat lain bagi mereka untuk lari. Tidak banyak kapal lain yang datang, jadi dia tidak punya pilihan. Pekerja tersebut telah terganggu oleh para pengungsi yang putus asa ini selama beberapa hari terakhir, dan dia menjadi mati rasa karenanya. Dia ingin mengusir wanita itu, karena dialah yang memutuskan siapa yang diizinkan dan siapa yang tidak. Anak-anak, dan ibu yang memiliki anak, diperbolehkan naik. Tetapi ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Kami terikat ke tempat yang berbahaya, tempat yang jauh lebih berbahaya daripada di sini. Jika kamu datang, kamu harus mengikuti perintah aku. Ini adalah keputusan yang harus kamu semua buat. Suara Hansen menggelegar dari di atas. Iceberg Duke mengerutkan kening. Apa yang ingin kamu lakukan dengan orang-orang ini? Gen anak-anak itu tidak akan memungkinkan mereka menjadi bangsawan. Mungkin ada satu dari setiap 1000. Dan dengan mereka yang begitu muda, mereka tidak lebih dari sebuah beban. Petik 2. Aku di sini untuk merekrut, oke. Hansen tertawa. Iceberg Duke tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Pikiran dan perasaannya terhadap Hansen semakin memburuk. Anak-anak dan ibu mereka diizinkan naik pesawat. Dan sementara Hansen telah memberitahu mereka untuk mempertimbangkan bahayanya, mereka tidak berpikir ada pilihan yang lebih baik yang tersedia bagi mereka. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan menjadi korban bagi seorang budak.
Sekalipun ada bahaya di depan, masih ada kemungkinan mereka bisa memulai kehidupan baru di planet baru. Tidak banyak orang yang bisa muat di kapal. Dan bahkan hanya dengan anak-anak dan ibu mereka, kapasitas tempat duduk terlalu penuh. Hansen harus kembali ke Narrow Moon. Ini buruk. Jika bukan karena Taurus menyerang KT, keadaan tidak akan seburuk ini. Dan meski jumlahnya kecil, mereka adalah ras yang suka membunuh. KT hanya tidak beruntung. Seorang baron menghela nafas. Hansen tidak mengatakan apa-apa, dan dia hanya menyuruh para ibu untuk menjaga anak-anak mereka. Mereka harus mengikuti perintah Hansen, apapun yang terjadi. Jika tidak, mereka akan menghadapi hukuman. Kapal terbang kembali ke Narrow Moon. Mereka membawa para pengungsi ke Danau Cermin di planet Eclipse. Itulah satu-satunya tempat kapal bisa mendarat. Badai magnet terlalu kuat untuk didekati dari tempat lain manapun. Mencoba mendarat di tempat lain akan berakhir dengan tragedi. Basisnya sudah dibuat dari batu. Itu cukup besar, seukuran kastil besar. Tapi banyak debu telah terkumpul karena waktu sejak ditinggalkan. Untungnya, itu tidak berantakan. Pintunya juga masih tertutup rapat. Tidak ada kemungkinan xenogenik menyelinap ke dalam. Begitu mereka memasuki pangkalan, Hansen meminta ibu dan anak-anak untuk membersihkan pangkalan. Mereka miskin, tetapi mereka tetap harus bertahan hidup. Mereka tidak bisa mengharapkan bayaran, dan mereka tahu mereka harus berusaha keras. Isha hanya berjanji untuk memberi Hansen setengah tahun sumber daya gratis. Jika dia membutuhkan makanan setengah tahun dari sekarang, dia harus membelinya dari kantongnya sendiri. Dia perlu fokus pada pengumpulan sumber daya yang cukup agar mandiri dalam waktu 6 bulan. Setelah Iceberg Duke mengirimkan sumber daya, dia membawa anak buahnya dan meninggalkan planet Eclipse. Apakah proses rekrutmen berjalan dengan baik? Isha bertanya kapan Iceberg Duke kembali. Iceberg Duke mengerutkan kening dan berkata, dia merekrut 39 baron dan 4 viscount. Dia juga merekrut 267 orang biasa, yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak mereka. Selain itu, sebagian besar baron dan viscount hanyalah mata-mata. Itu adalah kegagalan besar, jika kamu bertanya kepada aku. Petik 2. Betulkah? Isha tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ratuku, bisakah kau mengajarinya? Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bertahan selama 6 bulan. Dia akan beruntung bisa melewati jam 3, kalau terus begini, kata Iceberg Duke. Isha berkata dengan dingin, dia adalah muridku, tapi dia harus tetap membuat keputusan ini sendiri. Jika dia tidak dapat menangani ini dengan cara yang dia pilih, mengapa aku menyia-nyiakan sumber daya yang sudah aku miliki padanya? Petik 2. Kelompok Hansen menggunakan beberapa hari pertama setelah kedatangan mereka untuk bersiap. Mereka belum menghabiskan waktu untuk berburu. Malam itu, bagaimanapun, teriakan melengking terdengar. Ketika Hansen tiba untuk menyelidiki, seorang baron berada di atas ibu KT muda. Pakaian wanita KT telah robek. Dia melawan, dan dia terluka. Suaranya pecah. 1839 dua kesempatan. Apa yang sedang kamu lakukan? Hansen memandang baron tanpa ekspresi. Melihat berapa banyak orang yang berkumpul, baron melepaskan pelukan wanita itu. Dia berdiri, tersenyum, dan berkata, Tuan, aku hanya ingin bersenang-senang dengan budak ini. Aku telah di sini selama beberapa hari, dan aku pikir aku akan sakit jika tidak. Petik 2. Berlutut dan minta maaf. Mohon maaf padanya. Hansen menatapnya tanpa emosi. Baron tidak melakukan apapun. Dia hanya menertawakannya. Tuan, dia hanyalah warga sipil yang murah. Hal-hal tidak harus seperti itu. Petik 2. Ada banyak orang berkumpul. Ada ibu, anak-anak, baron lain, dan viscount. Mereka semua menoleh untuk melihat Hansen. Bagaimana dia akan menghadapi baron itu? Jika dia menghukumnya, itu akan membuat takut banyak baron lainnya. Jika baron diharapkan menyerahkan nyawa mereka untuk Hansen di planet ini, dan mereka bahkan tidak diizinkan untuk menyentuh seorang wanita, aku ragu banyak yang ingin berkeliaran. Tetapi pada saat yang sama, jika dia tidak menghukumnya, reputasi dan posisinya pasti akan diturunkan. Ini adalah situasi yang buruk, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Di dalam ruangan, Viscount memandang Hansen dan Baron, mengukur semuanya. Dia tampak tertarik dengan apa yang akan terjadi. Orang lain sedang menunggu untuk mendengar solusi Hansen untuk masalah ini. Dengan situasi seperti ini di tangannya, cara menyelesaikannya akan memberitahu mereka banyak hal tentang orang seperti apa dia. Laki-laki dan perempuan berkonflik. Mereka sangat takut dengan apa yang sedang terjadi, dan mereka takut akan berakhir seperti ibunya. Mereka tidak berpikir mereka bisa melindungi diri mereka sendiri, dan mereka juga tidak bisa melindungi anak-anak mereka. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengandalkan Hansen. Jika Hansen melepaskan baron ini, maka itu akan menempatkan mereka dalam situasi yang sangat buruk. Hansen memandang baron dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan pisau gigi hantu. Membunuh seorang baron tidak akan membutuhkan pisau ini, tetapi situasi ini lebih rumit dari yang terlihat.
Jadi, Hansen memegangnya. Hansen mendapatkannya kembali dari Yixia beberapa hari yang lalu. Jadi, ini pertama kalinya dia menggambarnya. Aku bisa memberimu satu kesempatan. Gunakan kekuatanmu untuk memblokir seranganku. Jika kamu melakukannya, aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Hansen menatap dingin ke Baron. Baron tampak kaget, dan dia berkata, Tuan, itu hanya wanita biasa. Jika kamu mau, aku bisa memberi kamu 100 tambahan. Petik 2. Hansen tersenyum, memegang pisaunya. Dia mendekatinya. Tanpa emosi, dia menjawab dengan mengatakan, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Mereka adalah milik aku dan tidak ada yang bisa menyentuh barang aku tanpa izin tertulis dari aku. Aku akan membunuh siapapun yang melakukannya. Aku memberi kamu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu menepisnya. Sekarang, aku memberi kamu kesempatan kedua. Sekali lagi, blokir serangan aku, dan kamu bisa bebas. Kamu akan menjadi orang pertama yang pernah menyentuh sesuatu dariku dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Petik 2. Melihat pendekatan Hansen, mereka semua memperhatikan betapa marah dan mematikannya dia. Jadi, pria itu memanggil persenjataan genonya. Itu adalah perisai. Baron berpikir, kamu juga seorang baron. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki senjata. Kamu mungkin lebih kuat dariku, tapi apa menurutmu aku tidak bisa memblokir satu pun seranganmu? Petik 2. Banyak baron dan Viscount lainnya mengira Hansen agak kejam. Tetapi pada saat yang sama, dia memberi pria itu kesempatan untuk hidup. Mereka berdua adalah kelas baron, dan pria itu memiliki persenjataan geno perisai. Jika Hansen berusaha membunuhnya, akan sangat sulit melakukannya dalam satu serangan. Jika Tuan bersikeras, aku hanya akan memblokir serangan, teriak Baron, menopang perisai di depannya. Hansen ada di depan Baron itu sekarang, dan dia menatapnya dengan dingin. Hansen mengayunkan pedangnya. Karena Hansen bukan Viscount, pisau gigi hantu tidak memiliki aura. Ini akan menjadi hit yang mentah dan polos. Baron meraung dan menggunakan perisainya. Kaca. Ghosted Knife menembus perisai seolah-olah sedang memotong papan tahu. Baron mundur. Persenjataan genonya telah rusak, dan dia batuk setumpuk darah. Dia tidak terlihat terlalu terluka. Hanya ujung dahinya yang dipotong. Ada titik merah di sana. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Baron membungkuk di depan Hansen yang tampak sombong. Banyak Baron dan Viscount memandang dengan jijik, berkata pada diri mereka sendiri, dia benar-benar membutuhkan kita untuk mengembangkan planet ini. Aku tahu dia tidak bisa membunuh Baron seperti itu. Itu semua hanya untuk pertunjukan. Petik 2. Hansen tidak mengatakan apapun. Dia hanya meletakkan pisaunya kembali dan menatap Baron. Baron mencoba menyeka darah dari alisnya, tetapi dia tidak bisa membersihkannya. Lukanya terus berdarah, dan raut wajahnya perlahan berubah. Dengan cepat, luka menyebar dari keningnya. Kulitnya mulai retak dan pecah di dahinya seperti jaring laba-laba. Itu menyebar ke lehernya, dan dari sana, itu merusak seluruh tubuhnya. Lukanya adalah retakan yang perlahan lepas, memperlihatkan lemak dan ototnya. Ark, Baron jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Perasaan kulitnya yang perlahan terkelupas lebih buruk dari apapun yang bisa diberikan oleh satu luka. Tolong maafkan aku. Baron menjerit dan memekik, mencoba mengemis untuk hidupnya. Rasa sakit itu menguasai pita suaranya, mengubah kata-katanya. Aku memberimu kesempatan, kata Hansen pelan. Dia bahkan tidak berkedip, dan kemudian dia kembali ke kamarnya. Ini bukan malam yang bisa dilalui dengan mudah. Kulit Baron terkoyak-koyak, potongan daging jatuh, sedikit demi sedikit, dengan pria itu memanggil bantuan sepanjang malam. Dia hanya berhenti bernapas saat pagi berikutnya bergulir. Ketika orang lain pergi menemuinya, dagingnya tersebar di mana-mana. Yang tersisa hanyalah tulangnya. Meski begitu, kerangka itu masih pecah. Tulang-tulangnya retak, dan beberapa hari kemudian, mereka hanyalah potongan-potongan keras di tanah. Semua orang ketakutan. Mati seperti itu adalah takdir yang jauh lebih buruk daripada kematian yang sederhana dan cepat. Pembunuhan yang bagus, kata Gu Qingcheng. Jika dia yang membunuhnya, nasibnya akan lebih buruk. Setelah itu, Baron dan Viscount semua ketakutan. Para ibu dan anak-anak sangat menghargai apa yang telah dilakukan Hansen. Tapi mereka sekarang mengerti bahwa hidup mereka sepenuhnya bergantung pada Hansen. Jika Hansen keberatan jika mereka dipermainkan, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Tapi jika Hansen ingin mereka mati, mereka tidak akan hidup. Mereka akan dibunuh dengan sangat parah. 1840 keluarga Han disiplin, subscribe Penatua. Hari ke-6 setelah kedatangan mereka ke pangkalan, Hansen memanggil semua orang ke alun-alun. Dia sibuk selama beberapa hari terakhir, menulis dokumen aturan dasar yang dia sebut sebagai disiplin keluarga Han. Jika tidak ada rule of law, tempat itu tidak akan dianggap lengkap. Tidak mungkin mengumpulkan orang-orang dari budaya dan ras yang berbeda, dan mengharapkan mereka untuk hidup bersama secara harmonis, jika tidak ada aturan yang ditetapkan.
Hansen secara brutal membunuh seorang baron, dan baron serta Viscount lainnya bertingkah canggung, mengikuti perbuatan itu. Mereka tidak akan melanggar salah satu perintah Hansen, tetapi mereka juga tidak akan melawan dan membuktikan nilai mereka kepadanya sekeras yang seharusnya. Jadi, sekarang, Hansen memanggil semua orang bersama. Di atas panggung, dia berkata, "Aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Aku tidak peduli siapa kamu. Mulai sekarang, kamu adalah pelayan keluarga Han. Semua orang di sini setara, dan tidak ada pengecualian untuk itu." Petik 2. Baron dan Viscount tidak senang mendengarnya. Salah satu Viscount mengerutkan kening dan berteriak, "Guru, kami di sini untuk bergantung pada kamu. Kami di sini untuk menjadi manajer, bukan pelayan." Petik 2. Hansen menatapnya dengan dingin, dan dia menjawab, "Akan ada manajer, tapi kamu belum memenuhi syarat. Jadi, untuk saat ini, kalian semua adalah hamba." Petik 2. Apa yang harus kami lakukan untuk menjadi anggota kelas kamu yang lebih tinggi? Viscount tampak redup, dan dia dengan dingin tertawa. Dia tampak mengejek konsep itu. Hansen memberitahu Zero dan malaikat kecil untuk mengeluarkan salinan lembar disiplin dan mempostingnya di alun-alun. "Ini adalah aturan disiplin aku. Jika kamu ingin menjadi bagian dari tim manajemen, kualifikasi diposting di sana untuk kamu tonton. Aku harap kamu akan mengingat kata-kata yang tertulis di sini, karena itu akan mempengaruhi cara hidup kamu saat ini. Aku memberi baron itu kesempatan kedua kemarin, tapi sekarang kamu tahu aturannya, jika itu terjadi lagi. Jangan salahkan aku atas apa yang aku lakukan," kata Hansen dengan muram. Semua orang maju untuk melihat gulungan itu. Viscounts, baron, wanita, dan anak-anak mereka semua membacanya. Viscounts and barons tampak marah. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa menjadi pelayan berarti mereka tidak akan menerima perlakuan istimewa. Selain tempat tinggal, semuanya membutuhkan uang. Xenogenik yang mereka buru harus dibagikan setengahnya dengan Hansen. Jika mereka menjual hasil buruan mereka kepada Hansen, mereka tidak akan menerima uang. Sebaliknya, mereka akan menerima poin. Poin-poin itu bisa dihabiskan di pangkalan. Mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan dengan mengumpulkan cukup, mereka bisa mendapatkan status anggota. Namun, di antara anggota keluarga, ada juga barisan. Yang terendah hanya sedikit lebih baik daripada seorang hamba. Semakin tinggi tingkat kamu, semakin besar manfaat yang akan kamu terima. Tetapi poin yang dibutuhkan meningkat lebih dan lebih, setelah setiap peningkatan status. Pada akhirnya, ada banyak digit yang dibutuhkan untuk naik level. Meskipun mereka adalah pelayan, Hansen tetap berjanji untuk melindungi mereka. Para wanita dan anak-anak juga harus bekerja untuk mendapatkan poin. Tapi Hansen akan memberi perempuan dan anak-anak pekerjaan terpisah. Mereka bisa menyikat, misalnya. Hansen akan memberi anak-anak makanan gratis juga, jika mereka membutuhkannya. "Tuan Han, peraturan macam apa ini? Kami dibawa ke sini untuk menjadi manajer. Kami tidak mendaftar untuk kerja paksa." Petik 2. "Aku seorang Viscount. Apa yang kamu lakukan itu terlalu banyak." Petik 2. "Keluarga seperti apa yang mengharuskan karyawannya sendiri membayar begitu banyak? Aku seorang Viscount. Kemanapun aku pergi, aku ditawari persenjataan. Di sini, kamu ingin aku membayar makananku sendiri. Apa ini?" Setelah Viscounts melihatnya, mereka semua mulai mengamuk di antara mereka sendiri. Mereka semua menjadi marah. "Ini adalah aturan keluarga Han, ambillah atau tinggalkan. Jika ada yang melanggar hukum yang ditetapkan di sana, kamu pasti tahu apa yang akan terjadi pada kamu," kata Hansen dengan nada tidak simpatik. Hansen mengira mereka semua mata-mata. Dia berencana untuk menggunakan semua kekuatan mereka dengan cara apapun yang dia bisa. "Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi," kata Viscount dingin. Dia bahkan tidak menyebut Hansen sebagai gurunya sekarang. "Iya, kami juga akan meninggalkan keluarga Han." Anggota Viscount dan baron yang lain semuanya mengatakan hal yang sama. Hansen telah membunuh seorang baron, tapi dia sendiri adalah seorang baron. Tapi saat itu, dia hanya memiliki 2 wanita muda dan seekor rubah perak. Dengan 4 Viscount lainnya mendukung mereka, para baron tidak takut. Menutup naik, Hansen berteriak. Mereka dengan cepat dibungkam, dan dia melanjutkan dengan dingin berkata, "Menurutmu tempat apa ini? Ini adalah planet Eclipse of Narrow Moon. Ini adalah planetku, dan itu adalah tempat Ratu Pisau. Kamu tidak bisa datang dan pergi begitu saja. Aku memberitahumu, kamu semua adalah pelayanku sekarang. Dan tanpa izin aku melepaskan kamu dari pelayanan aku, kamu akan menjadi pelayanku, bahkan dalam kematian." Petik 2. Mendengar itu, Barons dan Viscounts tampak buruk. Mereka semua adalah mata-mata, dan mereka tahu tentang Hansen. Knife Queen telah memberi Hansen 12 cairan geno agar dia menjadi seorang baron. Dia bahkan membiarkannya memasuki terowongan luar angkasa. Hansen adalah orang terkenal, dan dia juga memiliki pisau gigi hantu. Mereka tidak percaya Knife Queen akan meninggalkannya di tempat itu tanpa perlindungan apapun.
Knife Queen mengabaikan Hansen sekarang karena dia ingin melatihnya. Namun, ketika dia dalam bahaya, dia tidak akan duduk dan menonton. Mereka yakin bahwa Knife Queen akan melakukan apa saja untuk memastikan Hansen tidak dibunuh oleh budaknya sendiri. Pada titik ini, mereka dibungkam. Bahkan Viscount pun. Jika mereka akan bertarung di sana, mereka akan dirugikan. Hansen adalah seorang diktator, dan tidak ada hal baik yang akan terjadi pada mereka. Jika kamu tidak memiliki masalah, bacalah aturan keluarga Han. Mereka mulai berlaku hari ini. Kamu bisa menjelajah, berburu, dan membersihkan, dan selama kamu memiliki poin, kamu dapat memanfaatkan layanan VIP. Setelah itu, Hansen pergi bersama Zero dan Little Angel. Mereka bertiga pergi ke gudang, dan di sana, mereka menjaga sumber daya. Tanpa izin, tidak ada yang bisa masuk atau keluar.